Bang Theo memulai pertandingan itu dengan gayanya antagonis ya. Ini di pertandingan, ingat, tapi ketika dia di luar pertandingan, Bang Theo ini orangnya baik ya, friendly banget. Beda banget pada saat dia di pertandingan. Mungkin kalau orang bilang dia sombong nih, seperti meremehkan, itu sebenarnya bukan sombong ya, tapi dia itu memancing emosi lawan supaya lawan tadi emosi dan down. Nah, tapi ke bawah arus ini Bang Tio nih saya lihat ya. Jadi ke bawah arus, lengah. Nah, di dalam pertarungan kita nggak boleh lengah nih. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Pembelajarannya adalah ketika kita bertemu dengan lawan yang membuat kita emosi. Jadi di sini Bang Theo berani mengakui kesalahannya dan kekalahan beliau dan memberi selamat juga kepada Windri. Ini menurut saya luar biasa ya, nggak gampang orang yang berani mengakui seperti ini. Saya respect kepada Bang Theo. Dan Windri juga komen, idola saya Bang Theo. Jadi wah, mereka ini benar-benar dua-duanya panutan ya kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW dan sahabat bela diri. Jadi di video kali ini saya akan membahas video yang lagi ramai ya, pertandingan MMA antara Bang Theodoris Ginting versus Windri Patilama. Nah, di pertandingan mereka ini banyak sekali pembelajaran ya yang bisa kita ambil ya. Saya tidak membahas pertarungan MMA-nya ya, karena itu bukan ranah saya dan mereka jauh lebih tinggi ilmunya dibanding saya. Tapi di sini ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil ya, bisa diserap juga untuk pertandingan pencak silat. Mungkin di dalam pertandingan ya ada orang yang bersifat antagonis dan protagonis. Tapi kalau di pertandingan silat kayaknya jarang ya. Tapi di MMA kalau saya lihat ketika bertanding ada gaya-gaya antagonis seperti itu ya. Nah, itu buat apa sih ya? Membuat lawan supaya emosi. Nah, ini penting sekali ya. Jadi banyak yang menghujat Bang Theo ya. Orangnya sombong, gayanya sombong banget ya. Tapi perlu diketahui teman-teman ya. Aslinya Bang Theo tuh orangnya humble banget, baik ya, friendly. Bahkan saya ini yang bukan apa-apa, ketika saya datang ke tempat Bang Theo, saya disambut dengan baik, diajak makan ya, ngobrol-ngobrolnya asik banget lah. Beda banget pada saat saya melihat Bang Theo di pertandingan di TV ya, beda banget. Nah, di sini bisa saya ambil bahwa antagonisnya Bang Theo itu hanya entertainment ya. Di sini saya tidak membela baik Bang Theo maupun Windri Patilama ya, tapi saya akan menjelaskan pembelajaran di sini ya. Dari umur ya, Windri Patilama ini masih muda banget ya, umurnya bahkan lebih muda dari saya. Beliau lahir di Sulawesi Utara 19 Juli 1993 ya, jadi 3 tahun di bawah saya umurnya. Sedangkan Bang Theodoris Ginting lahir tanggal 16 Februari 1984. Jadi beda usianya sangat jauh ya. Apakah usia itu mempengaruhi pertandingan? Mempengaruhi juga sih. Tapi balik lagi kepada sang petarung itu latihan atau tidaknya ya. Jadi namanya bertarung itu ya siapa yang latihan dengan rutin ya. Di bela diri apapun saya rasa itu sama ya. Nah, dan mereka ini mempunyai rekor yang sama-sama tidak pernah terkalahkan ya. Bang Theo dengan rekor 6 kali menang, 0 kalah, 0 draw. Sedangkan Windri Patilama dengan rekor menang 5 kali, draw 0, kalah 0. Jadi mereka ini sama-sama belum pernah kalah ya, belum pernah kalah. Keren lah pertandingan ini dan banyak sih, pokoknya banyak pembelajaran yang bisa diambil ya. Bang Theo memulai pertandingan itu dengan gayanya antagonis ya. Ini di pertandingan, ingat, tapi ketika dia di luar pertandingan Bang Theo ini orangnya baik
ya, friendly banget, beda banget pada saat dia di pertandingan. Nah, beliau menunjukkan sifat antagonisnya itu buat apa sih? Di dalam pertarungan, beliau itu pengen membuat lawan emosi. Kedua, ingin menjatuhkan mental lawan supaya down, ya. Nah, yang menariknya di sini, Windry ini orangnya santai banget, ya, asik, ramah, ceria banget ya. Dan dia ketika menanggapi Bang Theo yang dengan gayanya antagonis ingin menjatuhkan Windry ini, dia sangat tenang ya. Dia tidak menanggapi dengan emosi. Nah, ini pentingnya juga pembelajaran bagi kita ya. Kenapa sih harus kita membuat emosi lawan? Kenapa sih kita bertanding harus tidak emosi? Penting sekali ya. Karena ketika pada saat kita bertarung, kita sedang emosi, kita sangat gampang sekali dikendalikan, gampang sekali kalah. Nah, ini penting sekali ya. Kita ketika bertarung harus bermain dengan tenang, tanpa emosi. Ya. Jadi ketika saya menonton Bang Theo melawan Windry di babak pertama, Bang Theo ini lebih percaya diri ya. Lebih berani. Dan Windry tipenya saya lihat bertahan ketika dia menyerang, cabut ke belakang atau lari ya. Jadi mereka ini sama-sama mempunyai strategi sendiri. Mungkin Windry dengan strateginya dia nggak mau main fight ketika di awal gitu ya. Jadi mainnya lebih ke bertahan. Sedangkan Bang Theo maju terus menyerang. Jadi di babak awal Bang Theo masih saya lihat masih unggul lah ya. Nah, ketika di ronde kedua kayaknya Bang Theo ini kebawa suasana ini. Kebawa suasana ketika dia bertanding dengan gayanya tengil Bang Theo ya. Jadi mungkin dia mau menjatuhkan atau mau ngeledek supaya lawannya itu emosi seperti gaya kayak apa hampir jatuh gitu ya. Nah, ini caranya Bang Theo untuk menjatuhkan mentalnya Windry. Sedangkan Windry sendiri dia tidak menanggapi seperti itu, tidak menanggapi dengan emosi. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Pembelajarannya adalah ketika kita bertemu dengan lawan yang membuat kita emosi, kita harus tenang, jangan menanggapinya dengan emosi. Nah, mungkin ini di teman-teman silat ya bisa diambil ya. Terus juga kenapa sih Bang Theo dengan gaya mungkin kalau orang bilang dia sombong nih, seperti meremehkan. Itu sebenarnya bukan sombong ya. Tapi dia itu memancing emosi lawan supaya lawan tadi emosi dan down. Nah, tapi ke bawah arus ini Bang Theo nih saya lihat ya. Jadi ke bawah arus lengah. Nah, di dalam pertarungan kita nggak boleh lengah nih. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga. Jadi pada saat saya menonton, wah ini pembelajaran banget nih. Bang Theo sudah unggul, ketika itu dia lengah di babak kedua. Pada saat lengah tadi si Windry masuk ya. Mungkin kalau di pencak silat ada juga yang bermainnya tengil ya, membuat lawan emosi. Nah, itu seperti Hanipan. Nah, Hanipan itu kalau mainnya tuh ya tengil, membuat emosi ya. Kalau kita nggak tahu bilangnya sombong. Ya pasti kalau orang pertama kali kenal melihat Hanif sombong. Tapi aslinya ketika kita bertemu dengan Hanipan, orangnya asik, humble. Nah, begitu juga sih Bang Theo sih. Kalau menurut saya sih perbandingannya ya. Intinya kedua pertarung ini sama-sama bagus. Ya saya harap ada rematch. Tapi memang benar-benar Bang Theo bertarung tanpa membuat lawan emosi. Bertarung cara Bang Theo aja sih. Pasti sangat seru ya. Keren ya. Pokoknya pertandingan mereka ini sangat menghibur, rame. Dan yang pasti dengan entertainmentnya Bang Theo itu ya ini yang mengangkat ramenya MMA itu ya. Jadi orang tuh menunggu pertandingannya Bang Theo ya, karena Bang Theo yang menaikkan entertainmentnya ya. Jadi orang-orang wah ini Bang Theo nih singa karo ini ya. Jadi setelah pertandingan juga respect buat keduanya ya. Jadi tanpa rasa dendam, tanpa rasa emosi ya. Dengan Windry, dengan ramahnya, rendah hatinya ya, dan orangnya sederhana apa adanya ya. Yang saya tertarik juga ketika saya melihat biodatanya Windry ya, dia mencantumkan bahwa dia itu orang pencak silat. Bela diri pertama
yang digeluti oleh Windri adalah pencak silat. Ya, tapi untuk memasuki MMA harus kita banyak menguasai beberapa bela diri ya, baik itu yang main ground, main di bawah, main di atas, harus menguasai semua. Dan Bang Theo, saya juga respect kepada Bang Theo. Ya. Sudah beliau kalah, beliau mengakui kekalahannya dan kesalahannya. Saya melihat juga postingan Bang Theo di Instagram, ya. Saya bacakan ini dan saya respect sama Bang Theo juga. Sama keduanya saya sama-sama respect. Mereka benar-benar saya mempunyai mental juara ya. Ini postingan Bang Theo. Ya. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu untuk teman-teman, gym member, keluarga dan sponsor. Saya pertama mau memohon maaf atas kekalahan saya semalam. Saya telah memulai fight ini dengan trash talk yang sangat arogan dan saya termakan arogansi itu sendiri. Berat untuk mengakui kesalahan sendiri, tapi saya mengambil langkah untuk mengakuinya. Semua kerja keras saya selama masa pandemi ini hancur begitu saja. Tentu perasaan saya juga hancur. Tapi tidak ada alasan saya sudah kalah dan tidak lagi menyandang gelar juara. Kedua, saya mengucapkan selamat kepada Windri Patilima atas kemenangan semalam. Kesabaran dan kerendahan hati Anda layak menjadi seorang juara. Saya mohon maaf juga kepada tim dan orang-orang di sana jika perkataan saya ada menyakitkan siapa-siapa secara personal. Saya hanya berusaha menjual fight ini supaya menarik. Maafkan saya bro. Dan selamat sebesar-besarnya. Ketiga, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Bapa di dalam surga, atas berkat untuk bisa berkarir di industri fight lokal selama ini. Untuk semua teman-teman dan haters di luar sana, terima kasih untuk semuanya. Saya belajar banyak hari ini. Saya akan mengambil waktu untuk rehat sejenak dan menenangkan diri saya. Lalu setelah itu saya akan kembali berlatih dan berkompetisi. GBU Al. Wah, keren ya. Jadi di sini Bang Theo berani mengakui kesalahannya, arogansinya ya, dan kekalahan beliau, dan memberi selamat juga kepada Windri. Ini menurut saya luar biasa ya, nggak gampang orang yang berani mengakui seperti ini. Saya respect kepada Bang Theo. Dan Windri juga komen, idola saya Bang Theo. Jadi wah, mereka ini benar-benar dua-duanya panutan ya kalau menurut saya. Keren pokoknya. Jadi sama-sama the best lah menurut saya. Sang juara itu ya, orang yang punya mental juara itu bukan berarti dia menang terus di dalam suatu kompetisi, tapi bagaimana ketika dia jatuh, dia selalu bangkit dalam kondisi dan keadaan apapun untuk berjuang kembali. Ini adalah mental sang juara. Di sini saya melihat ada pada Bang Theo dan Windri juga, ketika dia menang, dia tetap rendah hati, dia tetap mengakui Bang Theo itu idolanya dia. Padahal Windri ini sudah mengalahkan Bang Theo, tapi dia tetap mengaku Bang Theo itu adalah idolanya dia. Jadi mereka ini sama-sama respect ya. Jadi teman-teman, bagaimana tanggapan kalian, komentar kalian ya. Jadi jangan berkomentar yang jelek pada kedua belah pihak ya, karena ini adalah sebuah entertainment yang membuat panas pertandingan saja. Tapi orang ini aslinya semuanya baik ya. Saya belum bertemu langsung dengan Windri. Saya sudah bertemu langsung sama Bang Theo dan orangnya asik ya. Mungkin next saya bisa ketemu juga sama Windri juga, membahas, berbincang-bincang bukan MMA-nya tapi seputar pencak silatnya, dia perguruan apa, kapan latihannya gitu ya. Teman-teman berkomentarlah yang baik. Kita mengambil selalu pembelajaran dari suatu pengalaman apa yang kita lihat ya. Dan pertandingan ini menjadi pembelajaran bagi saya, mungkin juga untuk adik-adik atau atlet saya sendiri. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara, dan salam bela diri. Us. Bye-bye.